Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru di SMK Negeri 2 Kuningan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini, Jumat berkah ya, saya sebagai calon guru penggerak bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya untuk memaparkan tugas pada modul 1.4 ya, mengenai diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga syafaat sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Amin. Bapak Ibu guru di SMK Negeri 2 Kuningan ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa diskusi atau mendengarkan apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru mengenai modul 1.4 ya, budaya positif. Itu diseminasi budaya positif. Nah, modul ini melalui beberapa pembelajaran yang sudah saya lewati ya, diantaranya modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi sekolah, dan alhamdulillah datanglah modul penghujung ya, di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, hari ini kami bukan menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi mencoba untuk mentransferkan atau ini diseminasi ya, diseminasi ini menyebarkan pengetahuan yang sudah saya dapatkan di proses calon guru penggerak tersebut ya, dimana diseminasi ini ya Bapak Ibu guru pun harus bisa dan mampu untuk menjalankan budaya positif ya, terutama budaya positif yang harus dibangun untuk karakter siswi atau peserta didik kita. Nah, di sini terdapat konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru ya, untuk perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu guru saat ini menggunakan pembelajarannya metode seperti apa? Apakah metodenya selama atau semua dipusatkan pada peserta didik? Tentu ya, hal ini harus kita siasati agar pembelajaran ke depan lebih baik ya, lebih mengena pada pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang kedua, di sini ada disiplin positif ya, disiplin positif. Kita lanjut ke slide-nya ya. Oke. Sebelum ke disiplin positif ya, tadi saya sampaikan mengenai pembelajaran dengan paradigma baru.
pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, tadi saya bertanya, apakah pembelajaran saat ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru menggunakan metode ceramah atau apa? Karena metode ceramah ini ya metode yang sudah lama, ya, dimana perubahannya ini akan ada nanti penjelasannya agar anak ini tidak terasa jenuh, anak ini bisa merasa senang di dalam kelas, ya, dan tentunya anak bisa memiliki bekal untuk di kemudian hari seperti akhlak yang mulia, ya. Jadi tidak hanya pengetahuan umum saja, ya, tetapi harus betul-betul anak itu mampu mendapatkan karakter yang positif. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru, ya, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Garis bawahi, ya, berdiferensiasi ini berpihak pada murid. Berdiferensiasi ini berpihak pada murid atau berpihak pada peserta didik, ya. Sehingga para peserta didik belajar dengan sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saat ini digaungkan di dunia pendidikan mengenai profil pelajar Pancasila. Untuk menuju profil pelajar Pancasila ini terdapat algoritma atau flowchart, ya, perjalanan atau proses yang harus ditempuh oleh Bapak Ibu guru dan juga harus disampaikan kepada peserta didik, sehingga persepsi Bapak Ibu guru dalam mendidik ini, ya, menggunakan persepsi dengan paradigma yang baru, tidak menggunakan metode ceramah. Ingat, ada metode teacher center, ya, ada metode student center, berpusat pada guru dan berpusat pada murid. Nah, yang dulu biasa kita gunakan berpusat pada guru, ya, student teacher center, sehingga berpusat pada guru itu ya mungkin seperti yang Bapak Ibu guru sebelumnya diterapkan, ya. Jadi pembelajaran itu kita sebagai guru memaparkan materi sesuai materi yang ada di buku, anak mendengarkan. Itulah yang namanya metode ceramah, sehingga jarang sekali, ya, peserta didik ini bisa mampu termotivasi baik secara eksternal ataupun secara internal atau intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, Bapak Ibu guru, penting kiranya hal ini digunakan atau diterapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, karena jika penerapannya masih metode lama, kami yakin anak akan tertinggal sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik, ya, harus mampu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi tentu di dalam ilmu pengetahuan, di dalam pendidikan, kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Sekarang sudah zamannya Android. Dulu zamannya Symbian, ya. Sebelumnya lagi, apalagi belum ada handphone. Teknologi itu betul-betul terbatas. Kenapa? Karena internet yang digunakan di masyarakat Indonesia masih jarang. Sekarang dimanapun Bapak Ibu pasti menggunakan internet. Anak-anak kita
pasti menggunakan internet. Nah, maka dari itu pembelajaran paradigma baru ini ya menggunakan metodenya bukan teacher center, tetapi student center, harus berpusat pada siswa atau peserta didik. Nah, seperti apa berpusat pada peserta didik itu? Apakah peserta didik di depan yang memberikan pemaparan materi? Tentu ada konsep-konsepnya, ada konsep-konsepnya sesuai dengan kurikulum sekarang ya, kurikulum merdeka. Nah, nanti diberikan pemahaman, kebebasan di dalam mengekspresikan kreativitasnya ya. Dan kita sebagai guru dan bapak ibu guru sebagai pengajar di sini tentu harus mampu mengenali karakteristik masing-masing anak, kebutuhan apa yang anak butuhkan tersebut. Contoh di sini Pak Adit, ternyata Pak Adit ini jagonya di jaringan misalkan ya. Pak Aditya jagonya itu pemasaran, maka di dalam satu mata pelajaran itu harus diintegrasikan agar semuanya bisa tercapai ya, agar semuanya bisa tercapai dan Pak Adi ataupun Pak Aditya bisa mengikutinya ya, bisa mengikutinya sehingga nanti diberikan tugas-tugas terstruktur kepada anak tersebut ya, dengan catatan teknologi tidak boleh ditinggalkan ya, karena sekarang kan internet sudah di mana-mana. HP kalian mustahil kalau tidak ada internetnya ya, HP bapak ibu mustahil tidak ada internetnya, apalagi anak ABG sekarang ya, apalagi anak ABG ya, anak-anak kita di sekolah semuanya pasti pegang HP, karena kalau HP ketinggalan itu rasanya seperti belum sarapan pagi ya. Sama saya sendiri ya, bapak ibu juga sama ya, kalau HP ketinggalan pasti pulang lagi ke rumah ya, seperti belum makan lagi, seperti belum sarapan. Nah, tujuannya ya untuk memberikan kebebasan dan belajar terhadap peserta didik tadi yang saya sampaikan, untuk membuat karakteristik siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di sini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena siswa tanpa dasar iman dan takwa ya, ini apalah arti? Karena kehidupan depan semakin keras ya, zaman yang modern ini semakin gila. Jadi ini merupakan pondasi ya, karena dengan agama tentu hidup kita ini akan terarah ya, hidup kita ini akan terarah. Jadi ini tugas bapak ibu semuanya untuk menanamkan karakter terhadap siswa ini ya, agar betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Jadi tidak hanya tugas guru agama atau tidak hanya tugas kiai atau ustadz di pelemburan, bukan ya, tapi tugas kita semua selaku pendidik ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Di sini tentu bapak ibu guru punya murid yang notabene sebagai makhluk sosial ya, makhluk sosial yang sangat mulia. Tentunya kita manusia ini bedanya monyet itu kera ya,
monyet dengan manusia itu hanya satu. Ada yang tahu Bapak Ibu apa bedanya apa? Bu Risma? Monyet dengan manusia bedanya hanya satu. Apa Bu Risma? Bu Renggi? Apa? Masa Bu Renggi tidak tahu? Bu Risma? Pak Robi? Akal betul Pak Robi. Insting punya, monyet, manusia insting punya, feeling punya, ya, otak punya, yang tidak punya, akal. Kita sebagai manusia makanya disebut makhluk yang paling sempurna sebagai ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Gusti Allah membekali kita sebagai manusia itu akal dan pikiran. Tentu kita sebagai makhluk sosial harus memberikan penjelasan terhadap peserta didik salah satunya. Kita harus memiliki jiwa berkebinekaan yang global. Karena mungkin saja di dalam satu kelas contohnya terdiri dari beberapa suku, agama, ras. Ya, itu tidak boleh membedakan. Semua adalah sama. Salah satu contohnya itu. Ya. Jadi, anak tidak boleh di kelas ini ada ketika minoritas diasingkan. Ya, mentang-mentang banyak mayoritas, minoritas, satu orang minoritas diasingkan, tidak boleh. Dari sisi apa saja itu minoritas, suku, agama ataupun ras, ya, tidak boleh mengasingkan. Nah, ini Pak Robi, hal ini harus disampaikan pula dan harus ditanamkan pada OSIS, karena OSIS di sekolah ini sebagai garda terdepan. Ya, sebelum pembina itu OSIS harus menyampaikan dengan seluruh siswa hal dimensi profil pelajar Pancasila ini. Yang ketiga, bergotong royong. Makhluk sosial, kembali lagi Bapak Ibu guru, tidak akan ada yang mampu hidup seorang diri. Tidak ada. Semuanya butuh kerjasama. Ya, tapi yang jelas bukan kerjasama di dalam ulangan. Ya, bukan. Contohnya apa coba? Kerjasama atau gotong royong yang ditanamkan dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya apa Bapak Ibu guru? Contohnya yang harus ditanamkan pada siswa untuk mencapai dimensi gotong royong ini. Contohnya apa? Pak Adit, contohnya apa? Sama-sama membersihkan kotoran yang ada di sini. Bagus, ya, betul itu. Pak Aditya? Nah, itu betul Pak Adit dan Pak Aditya. Yang pertama, bersama-sama membersihkan WC mungkin ya, kotoran WC ya. Terus yang kedua, bersama-sama membantu teman yang kesusahan, baik dari materi ataupun apa. Nah, itu harus ditanamkan oleh Bapak Ibu guru terhadap siswa kita, terhadap peserta didik kita. Karena dengan pemaparan tersebut minimalnya ya akan menjadi motivasi yang datangnya dari luar, namanya motivasi eksternal atau ekstrinsik, ya, sehingga bisa dicerna oleh peserta didik itu sendiri dan mampu dijadikan motivasi intrinsik, motivasi diri, ya, motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Itu yang tidak akan hilang, namun tetap untuk memunculkan motivasi intrinsik itu
ya harus ada stimulus, ya. Namanya stimulus itu kan sementara, ya, hanya pemantik. Tapi insya Allah dengan kerjasama atau persepsi yang sama dari Bapak Ibu guru untuk memberikan atau penanaman karakter terhadap siswa, itu akan mampu menjadi motivasi di dalam diri sendirinya, ya. Oke. Yang keempat, kreatif. Yang pintar belum tentu kreatif, yang bodoh pun belum tentu, apalagi, ya. Yang kami butuhkan pintar, oke, lebih dari harapan, dan yang lebih besarnya adalah kreatif. Bapak pernah membimbing anak untuk LKS di Jawa Barat beberapa kali, dan ketika seleksi, ya, ketika seleksi yang pintar banyak, tapi mencari yang kreatif itu sulit. Yang pintar itu banyak, tetapi mencari yang kreatif itu sulit, ya. Sehingga dalam kreatif ini, ya, ada sebuah inovasi. Ketika menemukan trouble atau permasalahan, ya, yang penting dasarnya sudah kuat, anak yang kreatif itu sesegera mungkin mencari solusi dengan cara apapun, karena banyak jalan menuju Roma, begitu ya, dengan cara apapun. Nah, makanya Bapak Ibu harus menanamkan sisi kreativitas terhadap peserta didik, karena ini merupakan profil wajib yang terdapat dalam pelajar Pancasila dan harus menjadi benteng bagi peserta didik, ya. Yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis ini sangat diperlukan, ya. Contohnya apa? Bernalar kritis itu, Bu Maida, kita harus menanamkan agar siswa atau peserta didik ini memiliki hal yang kritis. Bu Bubut, contohnya apa? Bu Riz, Bu Rima, Pak Robi. Ada yang lain, Bapak Ibu bantu berpikir, ya. Contoh bernalar kritis itu apa? Tentu siswa di dalam kelas atau di sekolah harus dicetak oleh kita untuk memiliki hal yang kritis, artinya cepat tanggap solutif, ya, cepat tanggap solutif. Dia mampu cepat berpikir, mampu tanggap dalam menerima instruksi, ya, mampu tanggap dalam menerima instruksi. Nah, itu salah satunya harus ditanamkan oleh Bapak Ibu guru. Siswa harus dilatih dengan pemberian contoh-contoh atau stimulus, begitu. Selanjutnya, mandiri. Jelas, ya, walaupun tadi tidak ada manusia yang mampu hidup seorang tidak ada, butuh kolaborasi, ya, butuh kerja sama. Tetapi kalau dicetakkan mandiri ini perlu, ya, dicetakkan mandiri ini perlu. Tadi contohnya ketika siswa melaksanakan ulangan, nah, Bapak sering menyampaikan percaya diri ketika praktek itu, dengarkan instruksi lalu percaya diri, ya, ikuti langkahnya, kerjakan. Nah, Bapak selalu menyampaikan kepada anak didik kita, mungkin Bapak Ibu guru juga sama, ya, kelemahannya siswa yang
yang tidak bisa di dalam melaksanakan praktek itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak percaya diri, sehingga tidak ada kemandiriannya, tidak ada unsur kemandiriannya. Ya, kelemahannya mereka tidak patuh dengan instruksi. Ya, ketergantungan ke kanan, ke kiri, ketergantungan ke temannya, sehingga hilanglah percaya diri. Kalau belum percaya diri, mana mungkin bisa mandi. Tapi kalau sudah percaya diri, insya Allah dia mandiri praktek. Ini contoh kecil. Ya, jadi untuk menuju mandiri ini anak harus percaya diri. Untuk menuju percaya diri, anak harus diberikan respon oleh kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, harus diberikan respon oleh kita. Oke, itu 6 dimensi belajar Pancasila yang harus diterapkan pada paradigma baru. Kita sebagai guru harus menerapkan paradigma baru. Ingat, kalau kita sebagai guru ngajarnya hanya metode ya itu tadi teacher center, ya, berpusat pada guru memaparkan bahwa silakan tulis, silakan catat, dengarkan ke depan, anak-anak jangan ribut, dengarkan ke depan, Bapak sedang ngomong, Bapak sedang bicara. Itu tidak kena saat ini, ya. Ada saatnya kapan bicara dulu itu, kapan dikembalikan kepada peserta didik. Adakan diskusi kelompok itu untuk melatih nalar kritis, kreatif, mandi, ya, dan tentu saling menghargai. Ya, ketika yang lain bicara, kita dengarkan, kita serap. Barangkali ada hal-hal yang harus ditanyakan. Itulah konsep dalam diskusi. Oke, Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi teori kontrol. Ya, miskonsepsi teori kontrol. Maksudnya ini ada bahwa ilusi seorang guru mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi ini tidak sepenuhnya seperti ini. Ini hanyalah sebuah unsur eksternal tadi. Ya, kita sebagai guru ini sebagai unsur eksternal, ya. Tapi bagaimana caranya untuk memunculkan motivasi diri, ya, motivasi dalam dirinya sendiri. Karena kalau motivasi intrinsik sudah hadir di dalam jiwa siswa, itu tidak akan hilang. Berbeda dengan motivasi dari eksternal. Contoh, guru dapat mengontrol murid, betul. Di sini ketika kita belajar, ya, kita bisa mengontrol. Apakah selamanya? Tidak kan? Di kelas atau di lab hanya 3-4 jam paling lama. Murid tidak melakukan apapun. Ya, tentu juga kami sebagai guru memberikan respon-respon yang positif. Tentu bisa diserap oleh mereka. Tapi bentuk konsen masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Ya, itu hanyalah stimulus dari unsur eksternal, ya.
Terus penguatan positif, efektif dan bermanfaat untuk siswa. Betul, tetapi tidak selamanya. Ya. Yang ketiga dan keempat pun sama. Jadi di sini bagaimana kita seorang guru berpikir untuk memunculkan motivasi diri. Nanti ada materi berikutnya untuk memunculkan motivasi dalam diri sendiri. Contohnya Bu Puput, ya. Kami yakin Bu Puput untuk melanjutkan ke S2, ya, nanti kalau tidak ada motivasi diri, mampu berjalan atau tidak? Tidak. Yang jadi pertanyaan, apakah itu masalah biaya? Bukan. Tapi masalah motivasi. Ya. Bukan masalah biaya. Contohnya Bu Meda. Ya. Bu Meda ingin mempertahankan prestasinya yang saat ini, yang dulu ya waktu itu waktu sekolah Bu Meda rankingnya 1 terus. Motivasinya apa? Karena itu untuk menghargai diri, untuk membuktikan kepada bahwa kami mampu dan untuk mengejar masa depan. Tapi kalau motivasinya, biar saya dapat hadiah, biar saya dapat reward hanya 1 kali, betul? Ya. Setelah itu hilang. Nah, di sini bahwa tidak selamanya unsur eksternal itu mampu diterapkan pada peserta didik. Unsur eksternal hanya sebuah motivasi atau respon, stimulus, ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadi yang Bapak sampaikan itu, ya, yang saya sampaikan itu, Bapak Ibu guru bisa menyimak, perhatikan. Stimulus respon beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita ini sama. Tapi kalau berdasarkan teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita ini berbeda. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Pak Adit seorang siswa misalkan sukanya atau potensinya di jaringan, Pak Aditya ini di pemrograman. Ya, sehingga kita sebagai guru harus memilah dan membedakan di dalam memberikan materi, atau harus dikolaborasikan. Ya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tuh, ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu berdasarkan stimulus respon. Berdasarkan teori kontrol, semua perilaku kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini menarik, ya. Ini sangat menarik bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap orang lain harus menyukai kita. Ya, saya pribadi tidak bisa memaksakan Ibu Regina harus suka dengan saya.
atau memaksakan Bapak Ibu guru harus suka dengan pandangan saya. Justru yang baik adalah kita pribadi harus suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau oleh siswa yang lain. Tentunya dengan hal yang positif. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Tentu beda. Ya, saat ini kita hidup di zaman yang sama, hidup di tahun Masehi yang sama dengan kalian, dengan Bapak Ibu guru. Ya, tetapi saya yakin pemikiran saya dan pemikiran Bapak Ibu guru tentu berbeda. Hal itulah yang harus kita siapkan diri untuk bisa menerimanya, ya untuk bisa menerima dari semuanya. Lalu yang keempat, stimulus respon mengatakan perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan, tapi menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kesalahan itu jelas ada hikmahnya ketika kita sebagai guru ya memberikan konfirmasi kepada siswa yang melakukan kesalahan. Memang kesalahan itu ya jelek, tetapi bukan berarti kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Ya, Bapak Ibu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya berdasarkan stimulus respon, berdasarkan teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi saya menyampaikan bahwa di dalam miskonsepsi teori kontrol ya, tidak selamanya Bapak Ibu guru bisa mengontrol anak. Tapi bagaimana caranya kita terapkan teori kontrol ini agar mereka bisa membatasi dirinya, ya, bisa mengontrol dirinya sendiri, baik dari hal yang negatif ataupun dari hal yang memotivasi. Oke, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Tapi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, apa yang dilakukan oleh siswa di luar kita tentu kita tidak akan tahu. Ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Tentu ya harus terus berkolaborasi. Lalu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kata teori kontrol, model berpikir menang-menang. Harus menang selalu. Ya, apapun yang dilakukan harus berhasil. Oke. Selanjutnya menarik nih, ada disiplin positif. Disiplin bahasa yang sudah tidak asing, tetapi memang susah untuk diimplementasikan. Betul nggak? Disiplin ini bahasa yang tidak asing di telinga kita, tetapi sulit sekali untuk diimplementasikan. Padahal kuncinya adalah disiplin untuk mencapai sukses itu. Ya, di sini terdapat disiplin positif yang berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri
yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini sangat mengupas tuntas apa yang menjadi motivasi dari dalam diri, ya. Karena yang terbaik adalah muncul dari dalam diri, maka disiplin apapun mampu dilakukan, ya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Ini disiplin yang baik, disiplin positif. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus mampu menerapkan terhadap siswa, ya, terhadap peserta didik, agar betul-betul muncul dan memiliki inspirasi dari dalam dirinya untuk mengimplementasikan disiplin positif. Karena ini kunci dari segalanya. Ya, oke, lanjut ya. Sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin di diri. Tuh, harus menciptakan agar mampu mengimplementasikan kata dari disiplin, ya. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, nih nilai-nilai kebajikannya, ya, dimana nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, ya, nilai dari kebajikan. Contoh nilai kebajikan. Ingat ya, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Bapak Ibu guru semuanya, ya, masih semangat ya. Nah, semangat, oke. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, ya, yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Tadi yang 6 dimensi: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Semuanya ini harus diberikan, harus ditanamkan oleh Bapak Ibu kepada siswa agar ketika kita menuntunnya, maka siswa tersebut insya Allah akan terbangun sebuah karakter yang positif, ya. Lalu berdasarkan primary use program PYP atau program dasar, ya, ini perlu ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, terus empati, ya, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini, ya, tugas kita sama sebagai guru, ya, harus menanamkan nilai kebajikan terhadap mereka yang menjadi peserta didik, ya. Lalu keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. 3 bingkai ini, 3 bingkai yang akan menuntun dan harus ditanamkan, diberikan terhadap
jiwa peserta dididik. Nah, tentu dengan stimulus-stimulus yang terarah, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang terarah. Oke, ya, ini bagian yang terperincinya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival, ya. Semuanya perlu bertahan hidup. Ini ada yang menjadi penopang, ya. Salah satunya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Maksudnya apa ini? Contoh di dalam kelas siswa. Barangkali Bapak Ibu guru menemukan siswa di kelas yang pagi hari, walaupun masih pagi, dia itu loyo atau sepertinya tidak konsen, tidak fokus dalam mendengarkan materi. Nah, Bapak Ibu harus mengkonfirmasinya. Barangkali si siswa tersebut betul-betul karena ada penopang untuk bertahan hidup itu ada kekurangan. Ya, mungkin saja mereka belum makan. Mungkin saja mereka terburu-buru. Jadi ini perlu diketahui bahwa yang menjadi penopang untuk bertahan hidup, ya, untuk siswa juga sama. Karena untuk siswa, untuk agar siswa itu tetap semangat, tetap strong, ya, kecuali yang Senin Kamis mungkin puasa sunnah, ya, jelas tidak sarapan tapi sahur, ya. Nah, tanyakan dulu, ya, barangkali betul peserta didik tersebut loyo atau tidak fokus itu karena ternyata belum makan, ya, belum sarapan pagi. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, penopangnya diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Tidak sedikit di kelas, ya, mungkin Bapak Ibu guru juga pernah menemukan ada siswa yang menyendiri, ya, siswa yang memang seperti biasa tapi merasa tidak punya teman. Hati-hati, itu mereka perlu kasih sayang, dan secara psikologis mereka juga perlu ada rasa, ya, ada rasa bahwa saya ini diterima oleh semua. Ada siswa yang merasa bahwa saya ini tidak diterima oleh teman-teman. Ya, memang itu psikologis kaitannya. Jadi Bapak Ibu memang harus mengetahui karakteristik peserta didik masing-masing. Nah, di sini salah satu fungsinya itu, ya, tujuannya itu ketika kita melihat ada siswa yang sendirian dan sebagainya, mungkin secara psikologis dalam perasaannya dia merasa diasingkan, merasa tidak diakui. Hal itu harus dipecahkan oleh Bapak Ibu, ya. Hal itu menjadi PR bersama. Kan kaitannya dengan hati, dengan perasaan. Kumaha coba caranya? Ketika Ibu Regina menolak Bapak Adit, misalkan Bapak Adit ini cinta ke Ibu Regina ketika waktu sekolahnya, ya, ketika waktu sekolahnya. Ternyata Pak Adit ditolak oleh Ibu Regina karena Ibu Regina tidak mencintai. Ya, memang itu rasa yang disakiti oleh diri sendiri. Tapi ada perasaan sakit, ya. Nah, sama siswa juga yang menyendiri, barangkali secara psikologis mereka itu merasa diasingkan. Jadi perlu ditangani, jangan diacuhkan kalau ada siswa yang seperti itu. Kasihan. Berbagi, kerjasama, dan sebagainya, ya, itu sebuah kebutuhan dasar. Kerjasama tadi yang disampaikan oleh Bapak Adi, contohnya membersihkan WC,
terus oleh Bapak Ditya, terus sekarang lagi Adit membantu ya teman yang kesusahan. Lalu penguasaan, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini bagian dari kebutuhan dasar manusia yang berkenaan dengan penguasaan diri, ya, di mana ada harga diri ataupun ada keinginan dari siswa untuk dianggap baik oleh temannya ataupun oleh guru. Lalu ada keinginan siswa untuk bisa memimpin kelas, ya, dan lain sebagainya, untuk berprestasi dan merasa diakui, lalu didengar. Ini bagian dari kebutuhan umum. Bapak Ibu juga sama mungkin hidup di masyarakat, ada hal seperti itu. Ada rasa ingin diakui, ada rasa ingin diterima, ada rasa ingin memimpin dan lain sebagainya. Maka dari itu tanamkan Bapak Ibu, bagaimana agar sikap kita ini diterima ketika di masyarakat, ataupun sikap siswa itu diterima ketika di kelas atau di sekolah. Oke, ya. Ini sebuah kebutuhan dasar. Yang keempat, kebebasan. Ya, unsurnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang terpenting mencoba hal barunya, jangan hal yang negatif. Dan bisa jadi siswa akan mengerjakan atau mencoba hal yang negatif ketika lepas dari kontrol, ya, lepas kendali. Mudah-mudahan tidak, ya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu bagian dari kesenangan. Kita tertawa, ya, kita humor, apa yang kita rasakan, bahagia, kan? Itu salah satu kebutuhan. Jadi kebutuhan hidup itu bukan hanya uang, tidak, ya, tapi ada lahir dan batin, ya, lahir dan batin. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini menarik, ada motivasi perilaku manusia. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa motivasi itu ada dua, ekstrinsik dan intrinsik, ya. Di sini dijelaskan, ya, untuk motivasi ekstrinsik ini, ya, dua kolom tersebut menjelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi siswa tersebut mengerjakan tugas hanya untuk menghindari hukuman, ya. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi siswa tersebut mengerjakan tugas itu hanya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu baguslah untuk merespon sebagai stimulus, tetapi sifatnya tidak akan sepanjang hayat, tidak akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sifatnya hanya sementara. Kenapa dikatakan sementara? Ternyata kalau tugas tersebut tidak ada hukuman atau tidak ada sanksi, maka siswa pun kemungkinan tidak akan mengerjakan. Kalau ternyata tugas itu tidak diberi imbalan, ya, tidak diberi nilai atau tidak diberi reward yang lain, kemungkinan siswa tersebut tidak akan mengerjakan, begitu kan? Nah, yang terbaik bagaimana caranya? Dari motivasi ekstrinsik ini bisa tumbuh menjadi motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri, di mana motivasi intrinsik ini, ya, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh mereka.
mereka itu siswa. Begitu di sini Bapak Ibu tugasnya bagaimana kita menumbuhkan motivasi diri sendiri, motivasi siswa yang muncul atau yang datang dari dalam diri sendiri. Karena dengan motivasi intrinsik ini, jika peserta didik sudah muncul atau tumbuh atau ditanamkan motivasi intrinsik, ya sudah hadir dalam dirinya sebuah motivasi, maka mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat, jelas ilmu pengetahuan akan bertambah, agama akan terus kuat. Seperti prinsip di dalam hidup, ya ada 5. 1 agama, karena dengan agama hidup kita akan terarah. 2 dengan ilmu, karena dengan ilmu hidup kita tidak akan tertinggal. Dengan seni, jelas hidup kita akan indah. Dengan olahraga, yang keempat, jelas hidup kita akan sehat. Dan yang kelima, aktivitas. Untuk mendapatkannya, ya kita harus beraktivitas. Betul tidak Bapak Ibu? Untuk mendapatkan keempat prinsip tersebut, gunakan prinsip yang kelima, yaitu aktivitas. Ya. Nah, insya Allah dengan kelima prinsip tersebut, tanamkan kepada siswa atau peserta didik, maka mereka akan timbul motivasi dari dalam diri sendiri. Dan bagi siapa yang menguasai 5 prinsip itu, insya Allah dunia ada di genggamannya, ya kehidupannya tidak akan tertinggal. Dengan siapapun kita berada di lingkungan, maka derajat kita masih akan tetap dihargai. Seperti itu, ya. Bapak Ibu, ya, di sini ada proses, proses hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini akan dijelaskan lebih terperinci, ya. Di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, lalu sebagai teman, memantau, dan manajer, ya, dan manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, ya. Kasusnya, siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Yang pertama, diberi sanksi hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk sebagai penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Ya, kita sebagai guru nanya, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini membuat merasa bersalah. Jadi dengan lontaran kalimat seperti itu, mencoba siswa ini merasa bersalah, menyadarkan, ya. Lalu sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak, ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai kontrol teman, ya. Jadi harus mampu bapak ibu guru bertindak sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, bertindak sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu boleh atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, terakhir sebagai manajer,
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita kembali ke akarnya, ya. Kamu tahu permasalahan apa yang telah dilanggar? Jika tahu, bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Itu, ya. Nah, Bapak Ibu masih tetap semangat kan? Ya, tetap semangat tentunya, karena kita akan masuk ke materi yang lebih asik. Ya. Di sini ada keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas. Oke. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, pembentukan keyakinan kelas. Nanti kita jawab ya, kenapa? Nih, satu harus bersifat abstrak. Ya. Lalu yang kedua berupa pernyataan yang universal. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua sekolah atau kelas dibuatkan saat membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Sehingga ada syarat-syarat seperti itu. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Berbeda dengan peraturan kelas yang mutlak dibuat oleh pihak atau oleh satu pihak tertentu. Kalau keyakinan kelas ini disepakati dan disetujui oleh bersama dan dirumuskan oleh bersama, lalu dipantau oleh bersama. Tujuan keyakinan kelas mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta meluangkan ide, pendapat, dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Tujuannya yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak, yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Tiga, membentuk karakter yang positif. Ya. Lalu menemukan adanya semangat belajar. Itu tujuan dibuat keyakinan kelas. Biar semuanya sudah sepakat, dirumuskan bersama, sepakat harus dijalankan. Ya, oke. Contoh keyakinan kelas untuk hal yang disiplin, ya. Dari yang telah dikemukakan murid-murid memang menginginkan adanya disiplin waktu, tidak terlambat untuk datang, disiplin dalam berseragam, serta disiplin dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kegiatan kelas. Ada kalimat-kalimat positif, ya. Datang tepat jam 7, bukan begitu, tapi gunakan kalimat abstrak, kalimat positif. Datang, tidak terlambat untuk datang. Contohnya itu. Terus saling menghormati dan menyayangi. Ya, itu sebuah contoh keyakinan kelas yang disepakati bersama. Oke, kita lanjut. Lanjut, ya, tuh, dimana tadi keyakinan kelas itu dibuat untuk memotivasi diri sebenarnya, ya, untuk memotivasi diri agar Bapak Ibu guru bisa menanamkan motivasi diri di dalam jiwa siswa. Ya, Pak Adil.
Oke, Pak Adit silakan. Sedikit lagi kan, segitiga restitusi. Ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Jadi segitiga restitusi ini ya tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Restitusi ini sebuah atau sesuatu yang disepakati, pengampunan atas dasar pelanggaran dari aturan yang telah ditentukan. Ya, jadi harus diberlakukan ini, karena nanti ada bagaimana cara menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakannya salah dan menanyakan keyakinan, sehingga dengan proses restitusi ini anak atau siswa yang bersalah dia mampu menyadari akan kesalahannya ya, dan mengetahui apa yang telah dilanggarnya dan diyakinkan atas kesalahannya untuk bisa berubah. Ya, diyakinkan atas kesalahannya untuk bisa berubah. Seperti itu, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Rupanya ini hal yang sangat penting yang harus kita bangun bersama-sama di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Untuk siapa? Tentu untuk mewujudkan siswa atau peserta didik yang memiliki akhlak yang baik, ilmu pengetahuan, ya, karena dua unsur tersebut merupakan penopang untuk mewujudkan siswa yang kita harapkan, untuk mewujudkan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang menjadi bingkai dalam aturan negara, yang menjadi bingkai dalam kehidupan masyarakat. Dengan tertanamnya karakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, maka mereka setelah lulus akan menjadi orang yang berguna. Ya, jadi kita yang membuat bingkainya ini, bingkai kehidupannya itu. Baiklah Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari pembelajaran di proses calon guru penggerak ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, terutama untuk kita semua dan untuk murid-murid masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kesiangan kalian? Ya Pak. Oke, Rofi maju dulu ke depan. Satu orang. Bapak tanya Rofi, kenapa kamu kesiangan, Pi? Maaf Pak, buat kesiangan itu malam Rofi dari tugas sekolah untuk selesai dari itu. Soalnya kan kamu kesiangan tuh udah beberapa hari ya, beberapa kali, sehingga banyak mata pelajaran yang tertunda ya. Emang sudah mengerjakan apa kesiangannya? Maaf Pak, buat malam itu mengerjain tugas yang belum selesai di sekolah. Nah, terus itu buat tugas saya itu besok urutan, jadi harus bantu tugas yang belum selesai. Cuma mengerjakan tugas saja? Bukan Pak, bantu-bantu orang tua juga Pak. Oh itu, ya udah, nggak apa-apa, Pi. Bapak juga merasakan kalau memang di rumah membantu orang tua dan juga jalan juga, tetapi kamu tahu nggak
keyakinan apa yang telah dilanggar oleh kamu, Dan itu datang terlambat, Pak. dan apa keyakinan apa? Disiplin ya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak, Pi? Penting, Pak. Penting. Kenapa penting? Karena buat disiplin itu pastinya buat melatih kita juga, Hmm, buat nanti mengatur waktu, terus bisa mengerjakan beberapa tugas yang kita. ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa berniat untuk melakukan perubahan. Bapak tanya, kamu siap untuk melakukan perubahan keyakinan yang telah disepakati di sekolah, Pi? Siap, bisa, Pak. Keyakinan apa yang harus dirubah? Harus bisa datang tepat waktu dan bisa membagi waktu. Ya, artinya keyakinan disiplin ya. Oke, yang penting Robi siap untuk merubah keyakinan, karena keyakinan yang telah disepakati yaitu keyakinan disiplin. Insya Allah kamu akan bisa. Oke, kalau begitu silakan Robi, kamu kembali ke tempat.